Perkenalkan, nama saya Hairani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur otonomi akar, batang, dan daun jabon putih atau Anthocephalus kadamba yang mengalami cekaman atau genangan air. Jabon putih atau Anthocephalus kadamba merupakan salah satu jenis pohon yang memiliki peran penting dalam tanaman serta reboisasi di Indonesia. Tanaman jabon putih ini atau Anthocephalus kadamba terdapat di daerah Kalimantan Barat yang banyak dibudidayakan dalam bentuk perkebunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bibit tanaman jabon putih ini yaitu adalah ketersediaan air, yaitu pertumbuhan tanaman jabon ini dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia dalam perkarangan tersebut. Peran utama air bagi tanaman adalah sebagai pelarut serta pembawa ion-ion hara, ion-ion unsur hara dari rizosfer akar tanaman. Perubahan morfologi yang terjadi akibat cekaman kekeringan dan genangan juga akan mempengaruhi terhadap struktur anatomi organ vegetatif yang pada suatu tanaman. Waktu dan lokasi, bahan dan metode yang digunakan dalam menentukan struktur anatomi akar, batang, dan daun pada jabon putih atau Anthocephalus kadamba, yaitu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dari bulan Agustus sampai Desember 2014, yang dimana bibit jabon putih yang diambil dari areal pembibitan yang terletak di Jalan Purnama, tepatnya di Pontianak Selatan, yang dimana pemberian perlakuan serta pembuatan preparat dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas Universitas Tanjung Pura Pontianak, yaitu pengamatan pada sayatan akar, batang, dan daun pada tanaman jabon putih atau Anthocephalus kadamba, yang dimana bentuk dan ukuran selnya tersebut memiliki ketebalan lapisan masing-masing sistem jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan dasar atau korteks, dan jaringan pembuluh atau floem dan xilem, yang dimana pengamatan morfologi tanaman jabon putih atau Anthocephalus kadamba yang telah mengalami cekaman kekeringan dan genangan meliputi tinggi tanaman serta diameter batang dan luas daun. Dari pembahasan ini, kita dapat mengetahui bahwa sel floem pada sayatan melintang akar jabon putih pada kapasitas lapang 25% berbentuk segi 6 lebih memanjang dan ketebalan lapisan yang paling besar dan berbeda nyata dengan perlakuan lain, yang dimana bentuk sel pada sayatan melintang akar jabon putih tiap perlakuan tidak memiliki perbedaan bentuk terhadap perbedaan diameter pada pori-pori xilem, yang dimana kapasitas lapang 25% memiliki diameter pori xilem dan ketebalan lapisan yang lebih kecil dan berbeda nyata dengan perlakuan yang telah diperbuat. Sayatan melintang pada akar jabon putih yang mengalami cekaman, kekeringan, dan genangan yang menunjukkan adanya perbedaan bentuk dan ukuran sel. Daun pada kapasitas lapang 25% yang menunjukkan bahwa ukuran sel jaringan palisade dan jaringan spon yang memiliki dan semakin mengecil, sementara pada kapasitas lapang 150%, batas antara palisade lapisan kedua dan jaringan spons menjadi tidak jelas, sehingga tidak dapat diketahui berapa kapasitas lapang yang sudah ditentukan. Dari hasilnya ini, kita dapat mengetahui bahwa morfologi dan anatomi pada sayatan akar, batang, dan daun pada tanaman jabon putih atau Anthocephalus kadamba, yang dimana menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada beberapa jaringan, yang dimana sayatan pada akar, batang, dan daun pada tanaman
jabon putih atau Kadamba Anthocephalus tidak memiliki perbedaan bentuk sel dan jaringan yang telah dilakukan. Sel epidermis pada sayatan melintang pada batang jabon putih memiliki panjang sel paling kecil, yang dimana ini dikarenakan adaptasi pada tanaman dengan keadaan kekeringan, sehingga dengan ukuran sel epidermis yang lebih kecil sehingga air yang masuk melalui epidermis akan lebih cepat masuk ke dalam tubuh xilem melalui jaringan korteks. Sel-sel korteks pada akar dan batang jabon putih atau Anthocephalus kadamba memiliki bentuk yang tidak beraturan dan memiliki bentuk antar sel. Hal ini merupakan salah satu adaptasi pada tanaman yang tergenang, yang dimana dapat dikatakan bahwa ruang antar sel yang terbentuk pada tanaman dengan keadaan tergenang merupakan adaptasi pada tanaman yang berperan untuk memperlancar pergerakan oksigen dan gas lain di dalam yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.